علمنا وأبانا وزادنا وشيوخنا ورجالنا وعلامنا الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي وعلامنا وشيخنا بن جبير الذين وكلنا على حضرة محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. حدثنا بشر بن محمد حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حدثنا بشر bin Muhammad qala akhbarana mengabarkan kepada kami siapa Abdullah qala akhbarana Yunus wa Ma'mar ani Zuhri nahwahu qala akhbarani Ubaidullah bin Abdullah bin Abi Abbas an Ibn Abbas diriwayatkan dari Ibn Abbas qala kana ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi itu dermawannya manusia paling dermawannya manusia. Wa kana siapa Nabi ajwad itu lebih dermawan lagi pada perkara yakun ada siapa Nabi fi Ramadan di dalam Ramadan hina yalqa ketika berjumpa kepada Nabi menemui kepada Nabi siapa Jibril siapa malaikat Jibril. Wa kana ada siapa Jibril yalqa menemui Jibril kepada Nabi fi kulli lailatin di dalam tiap-tiap malam min Ramadan dari bulan Ramadan wa yudarisahu makan deres atau mempelajari membaca dan mempelajari siapa fa yudarisu Jibril kepada Nabi Al-Qur'an pada Al-Qur'an. Wala Rasulullah maka demi sungguh Rasulullah itu ajwad itu lebih dermawan lagi bil khairi dengan kebaikan minar rihil mursalah daripada angin yang dihembuskan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau bulan Ramadan itu Rasulullah itu sangat dermawan. Jadi Rasulullah itu adalah sangat dermawan. Lebih dermawannya Rasulullah itu ketika bulan suci Ramadan. Karena apa? Satu karena memang pahalanya Ramadan itu luar biasa berkahnya. Pahalanya Ramadan itu luar biasa dilipat gandakan pahalanya amalan-amalan sedekah, amalan-amalan ritual, sosial itu dilipat gandakan. Lebih-lebih khususnya adalah di dalam bulan Ramadan. Maka dikatakan apa itu di dalam hadis ini Rasulullah itu bahkan lebih dermawan dengan kebaikan-kebaikan dibandingkan dengan angin udara yang dihembuskan. Coba kita ini merasakan angin ini dihembuskan. Berhembusnya angin itu adalah kebahagiaan. Kita bisa menghirup udara, kita bisa mengambil udara dari oksigen ya. Luar biasa dermawannya luar biasa. Kita bicara tentang angin saja, angin itu Masya Allah. Kita tanpa angin manusia ini mati atau hidup? Semua makhluk hidup yang di dunia ini ya, makhluk hidup ini manusia ini ya, membutuhkan angin. Untuk hidup membutuhkan angin. Kita menggunakan angin miliknya Allah gratis. Betul? Kita menggunakan miliknya Allah ini gratis. Allah Subhanahu wa taala ini luar biasa. Tapi Rasulullah dikatakan lebih dermawan daripada itu. Lebih dermawan daripada daripada angin yang dihembuskan tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suatu ketika didatangi oleh orang kafir, orang yang belum beriman, itu minta sama Rasulullah, anna rajulan, sesungguhnya ada orang laki-laki ini masih belum beriman. Ata ila Rasulillah mendatangi atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu terus kemudian atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atahu baina jabalain. Maka kemudian
mendatangi apa itu seorang laki minta sama Rasulullah, kemudian diberikan sama Rasulullah. Rasulullah itu punya kambing, kambingnya Rasulullah itu di antara dua gunung. Jadi kalau umpamanya bukit, ini ada bukit di sini, bukit di sini. Ini katakanlah bukit besar. Nah, di antara bukit ini kambingnya Rasulullah banyak sekali. Lalu sama orang yang masih belum beriman dikasihkan begitu aja. Semua yang kambing dikasih semuanya. Berarti kan banyak. Kalau kandang kan kandang kecil paling 100-200. Ini enggak. Kambingnya itu di antara dua bukit. Kambingnya Rasulullah di antara dua bukit. Fa'atar rajul yu'ti ata'ar rajul. Kemudian fa'atar rajul ila qaumih. Maka kemudian setelah dikasih banyak begitu, rajul tadi yang masih belum iman mendatangi kaumnya. Ayo ya Allah, ayo masuk Islam. Yu'ti ata'an, karena Nabi Muhammad itu sangat dermawan. Nabi Muhammad itu sangat dermawan. Masa saya ini dikasih, saya ini membutuhkan sesuatu langsung dikasih segini banyaknya. Saya kasih sesuatu dikasih segini banyaknya. Kemudian setelah itu mayakhaful faqah. Yang Muhammad itu, Nabi Muhammad itu dikasih saya dengan kambing segini banyak, tidak takut sama sekali dirinya jatuh fakir. Tidak sama sekali Nabi Muhammad itu takut menjadi miskin gara-gara memberikan kambingnya itu. Masya Allah. Wa kana rajul kayati apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuridu illa diterangkan wa kana ada siapa ar-rajul layati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yuridu illa dunya. Jadi dia itu yang pertama mendatangi Rasulullah itu adalah yang diharapkan itu bukan masalah agama. Pokoknya bagaimana dia mendapatkan keuntungan duniawi. Dia mendapatkan keuntungan duniawi. Tapi setelah ini apa? Setelah dia dikasih kambing yang sangat banyak, kemudian kaumnya diajak semua masuk Islam. Jadi kaumnya dia, katakanlah sukunya dia semuanya diajak masuk Islam. Berkahnya apa? Jadi orang yang dermawan itu Masya Allah diganti oleh Allah, orang bisa menerima iman. Orang menerima masuk. Jadi jamaahnya, kaumnya, sukunya masuk Islam gara-gara kebaikan hati Rasulullah SAW. Di dalam keterangan rawi hatta yakun dinuhu ahabu. Sallallahu alaihi wasallam ma yuridu illa dunya yusibuha fama yamsi hatta yakuna dinu. Maka tidaklah setelah dia beriman yang awalnya motivasinya duniawi. Yang awalnya motivasinya duniawi karena mendapatkan uang, kambing yang sangat banyak. Tapi begitu dia masuk Islam, merasakan nikmatnya Islam, di dalam keterangan hadis ini hatta yakuna dinu ahabbu ilaihi minad dunya wa ma biha. Sehingga begitu dia masuk kepada nikmatnya Islam, ketika dia sudah merasakan masuk nikmatnya jadi orang yang Islam, orang yang berislam, maka dia jadi tidak ada yang lebih dia cintai daripada dunia itu, agama itu, daripada berislam itu dibandingkan dunia beserta seluruh isinya. Ini Masya Allah istimewa. Istimewanya yang pertama, orang ini masih belum beriman, kemudian dia masuk Islam, ngajak keluarganya, ngajak sukunya. Setelah itu dia merasakan, begitu dia masuk agama Islam itu merasakan begitu luar biasanya agama Islam ini membawa nikmat kebahagiaan di dalam hatinya yang lebih ia cintai daripada dunia beserta seluruh isinya. Nah, ini yang kita harus rasakan. Jadi Islam itu kalau sudah masuk di dalam hati manusia itu, al-Islam nur, Islam itu cahaya. Ketika sudah masuk di dalam hatinya itu ada tanda-tandanya. Yang pertama infasaha wan soroha. Yang pertama hatinya itu menjadi lapang. Jadi orang yang beragama itu, jadi beragama mengikuti agama ini, dia itu hatinya menjadi lapang, tidak menjadi sempit. Itulah tanda-tandanya kalau nur Islam masuk dalamnya. Infasaha wan soroha. Terus kemudian tanda-tandanya al-isti'dad lil maut.
qabla nuzulih. Apa yang pertama adalah di antara tanda-tandanya adalah at-tajafi an daril ghurur. Orang kalau sudah nur iman, nur Islam sudah masuk di dalam dirinya, itu tanda-tandanya adalah at-tajafi an daril ghurur. Dia lebih memilih kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. At-tajafi, menjauhkan diri, andaril ghurur, daripada motivasinya itu daripada untuk mencari hal-hal yang bersifat duniawi semata. Ini tandanya. Maka harus yang kita tanyakan, kalian sudah masuk Islam belum? Sudah menjadi orang Islam belum? Tandanya itu harus seperti ini. Tandanya harus perkara akhirat itu yang lebih kalian motivasi tujuan hidup kamu itu adalah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi kehidupan akhirat itu yang lebih kekal. Kehidupan dunia itu masya Allah tidak bisa kehidupan dunia ini. Kehidupan dunia itu sangat sebentar, sangat sebentar. Katakanlah kalau kamu hidup di akhirat, satu hari di sana beribu-ribu tahun, ribuan tahun. Lalu kita di sini hidup tidak sampai 100 tahun. Hidup kita tidak sampai 100 tahun. Maka kita hidup ini tidak bisa dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Maka oleh karena itu orang yang cerdas, orang yang beriman, orang yang sudah pikirannya yang selalu dipikirkan bagaimana nanti. Kalau kehidupan dunia sebentar, sangat sebentar. Tapi bagaimana nanti? Ini yang pertama. Jadi kalau nur iman sudah masuk adalah at-tajafi an daril ghurur wal inabah ila daril ghurur, dia senantiasa kembali kepada kampung keabadian. Yang ketiga wal isti'dad lil maut qabla nuzulih, selalu mempersiapkan isti'dad lil maut, datangnya kematian atau bekal menghadapi kematian sebelum datangnya kematian. Itu tandanya orang yang beriman. Tandanya orang yang beriman seperti itu. Jadi Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita ini seperti ini. Jadi mengajarkan orang yang awalnya terlalu cinta dunia, tapi kemudian pikirannya adalah untuk akhirat yang luar biasa. Karena ad-dunya mazratul akhirat. Dunia ini tempat berkebun akhirat. Dunia ini tempat berkebunnya. Jadi kita di sini ibaratnya berladang. Panennya itu di akhirat. Panennya itu di akhir. Seperti ini. Maka oleh karena itu dikatakan al maut yakdoh. Orang yang mati itu orang yang baru terbangun. Jadi orang hakikatnya, orang hidup ini hakikatnya dia masih tidur. Jadi kalian ini yang masih bangun, kalian ini tidur atau terjaga sekarang. Hakikatnya kalau kita masih hidup itu sedang tidur. Kalau sudah mati itu baru kamu terbangun. Banyak sekali karena sekarang ini hal-hal yang kenapa kok dikatakan, karena kalau kamu sekarang ini beramal kebaikan, kamu tidak merasakan. Kamu lagi sholat begini nih. Tahu pahalanya sholat? Tahu rasanya pahala sholat? Waduh, pahalaku banyak. Saya dibangunkan istana di surga gini-gini. Tahu apa tidak? Kamu baca la ilaha illallah, la ilallah, tahu enggak pahalanya la ilaha illallah? Enggak tahu. Tapi kalau kamu mati baru tahu, ya Allah, saya dulu la ilaha illallah. Jadi nanti itu orang yang mati, orang yang di akhirat itu banyak yang menyesal. Satu orang yang menyesal karena perilakunya yang jahat-jahat, yang jelek-jelek. Tapi orang yang baik juga menyesal. Banyak orang yang baik menyesal juga, masuk surga tapi menyesal. Orang yang masuk neraka menyesal karena perilakunya yang jahat, jauh dari Allah. Orang yang baik juga menyesal. Menyesalnya karena apa? Yang lain dia seharusnya bisa meningkatkan amal-amal yang banyak, amal-amalnya yang banyak, tapi dirinya malas, tidak mau beramal, tidak mau beramal. Maka dia sangat menyesal. Di antaranya amal yang istimewa adalah mempunyai sifat dermawan, sebagaimana Rasulullah mengajarkan. Sifat dermawan itu ya macam-macam. Kedermawan kita itu yang diantaranya adalah orang itu harus mempunyai bastul wajhi, wajah yang menyenangkan. Jadi makanya kalian ya, jadi tandanya orang yang
dermawan itu orang yang satu bastul wajhi, orang yang ajer mukanya, orang yang menyenangkan mukanya, orang yang tidak selalu bikin nggak nyaman orang lain. Jangan sampai wajahnya itu selalu nggak enak dimasam, selalu nggak enak dipandang. Makanya kalau sama teman itu yang baik, apalagi larangan jangan sampai suka membuli. Perhatikan anak-anak santri, dengarkan, jangan suka membuli, jangan suka melecehkan, jangan suka meremehkan orang lain, jangan suka meremehkan orang lain. Kamu belum tentu. Saya mau cerita Mbah Kiai Maimun Zubair. Di pondok kami, di Pondok Sarang itu, di samping pondok itu ada orang yang perempuan stres, jadi ngomel-ngomel terus saja. Namanya Robiah, ngomel-ngomel begitu. Pokoknya orang tidak jelas, sholat tidak tahu, pokoknya tidak karu-karuan lah. Dia orang stres, ya, orang stres, orang gila, orang stres. Tapi walaupun begitu, Mbah Kiai Maimun Zubair itu begini, saya tidak tahu nanti di akhirat kedudukan saya di sisi Allah mana lebih tinggi, mana lebih mulia, saya atau dia. Padahal Mbah Kiai Maimun orang alim, allamah, waliullah, muridnya beribu-ribu seperti itu, tapi tawaduknya itu loh, tidak tahu nanti dengan saya di akhirat itu dibandingkan orang gila di sebelah itu. Coba bayangkan. Jadi sifat ini loh, jangan sombong. Jadi kita ini tidak boleh sombong itu seperti itu. Walaupun kepada orang gila. Siapa tahu? Loh, orang gila kan tidak punya dosa, orang gila. Betul apa betul? Loh, kalau kamu yang normal, kalau kamu lakukan jahat benar-benar dicatat oleh malaikat. Kalau orang gila, Masya Allah. Mbah Kiai Maimun itu seperti itu, tawaduknya luar biasa. Yang berikutnya lagi adalah apa itu? Jangan, tadi saya sampaikan jangan suka membuli. Siapa tahu pokoknya kau punya teman mungkin barangkali satu hafalannya kurang bagus, tidur terus, ya. Kalau zikiran tidur terus, ada susah. Tapi siapa tahu nanti di akhir kehidupannya kayak apa? Siapa tahu kau kelihatannya pintar, kelihatannya cerdas, nanti di tengah masyarakat tidak manfaat. Di tengah masyarakat kamu ilmunya nggak manfaat. Siapa tahu? Siapa tahu yang kelihatannya tidur terus, ngantuk terus, di pondok bodoh, tidak ngerti apa-apa, tapi manfaat di masyarakat. Siapa tahu di akhir hidup kamu itu kayak apa? Makanya oleh karena itu jangan suka menyepelekan orang lain, jangan suka merendahkan orang lain. Banyak orang yang di pondok pesantren itu kelihatannya biasa-biasa saja, tidak mulia, tapi di tengah masyarakat luar biasa. Banyak sekali. Banyak juga lah yang di pondok kelihatannya alim, allamah, cerdas, hebat, di tengah masyarakat kurang manfaat ilmunya. Ada juga seperti itu. Ya, makanya yang penting tidak boleh meremehkan orang lain, tidak boleh membuli teman-temannya, ya, sesama di pondok pesantren. Paham ya? Berikutnya lagi wabadlul ma'ruf. Orang yang dermawan itu adalah menyerahkan kebaikan ma'ruf, kebaikan, menyerahkan sikap. Kalau kamu bisa berbuat baik, lakukanlah. Paham? Kalau kamu bisa melakukan baik, lakukanlah. Ya, jangan suka mengiri orang lain. Kalau kamu bisa, kenapa orang lain? Jadi jangan merasa saya ini kan bos, saya ini kan, jangan begitu. Apa yang bisa aku kerjakan dengan baik. Jangan iri hati, jangan karena faktor macam-macam setan yang telah membujuk diri kita sehingga kita tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan. Waqaful adza, dan yang berikutnya lagi orang yang baik itu adalah menahan diri untuk tidak melakukan berbagai macam bahaya yang bisa membahayakan orang lain, ya, membahayakan orang lain. Kaful adza. Jadi jangan sampai kamu menjadi penyebab orang lain tersakiti oleh perilaku kamu, ya. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang membuat orang lain tersakiti daripada perilaku kamu. Paham apa paham? Ya, semoga bermanfaat dan Allah menjamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.